Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Swaibatul, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru yang memiliki tugas mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid haruslah dapat menciptakan budaya positif, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan salah satu cara dalam mewujudkan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan visi atau komitmen guru sebagai pemimpin pembelajaran. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri murid tanpa hukuman dan penghargaan. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran dalam diri murid. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Motivasi yang timbul dari pemberian hukuman dan penghargaan adalah motivasi ekstrinsik. Teori kontrol. Dr. William Gasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid juga diajak menganalisa kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Bisa berawal dari peraturan kelas yang diubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dibuat bersama-sama murid dan dijadikan pedoman tindakan dan perilaku murid. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi berfokus pada karakter dan solusi. Restitusi mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ialah ketika saya mempelajari tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum bagi yang tidak mendapat penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menyadari bahwa tujuan dalam penerapan disiplin positif yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik murid sehingga ketika kesadaran itu muncul dengan sendirinya, maka murid akan mengubah perilakunya dengan perasaan nyaman dan nilai kebajikan yang diharapkan akan tertanam selamanya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Ketika saya menangani kasus murid yang menyelinap pulang sebelum waktunya pulang, saya mempraktikkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika melakukan segitiga restitusi, saya merasa lega karena murid merasa nyaman dan mencari solusi sendiri sehingga dapat menekankan karakter yang seharusnya dimiliki murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik adalah penekanan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki murid dengan mengajak serta murid dalam perumusannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru dalam menangani kasus murid yang seharusnya berada di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol,
Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya ketika melakukan hal tersebut masih merasa dongkol dan marah karena murid cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Namun, ketika saya menempatkan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa lebih lega karena murid mencari solusi dalam permasalahannya sendiri serta lebih menekankan karakter atau nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dimiliki murid dengan kesadaran sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi pada tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu, saya tetap memberikan hukuman kepada murid dengan tujuan murid merasa jera. Namun, langkah yang saya lakukan ini tidak menimbulkan efek jera, bahkan murid cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah tentang peran serta orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi kebiasaan atau karakter murid bukan hanya di kelas atau di sekolah, bahkan dimanapun murid berada. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.